Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian Kagari. Kembali lagi kita kepada kajian Ramadan episode ke-8. Ibu-ibu, Bapak-bapak, di episode ke-7 kemarin kita membahas beberapa niat yang disarankan oleh para ulama, ya. Niat dalam menjalankan puasa. Dalam konteks memanfaatkan puasa, memanfaatkan ibadah puasa untuk memperbaiki diri kita, ya, agar kita menjadi yang atau diri kita, hati kita lebih baik pada saat kita mengakhiri bulan puasa dibanding pada saat kita masuk di bulan puasa. Dan sesungguhnya itu adalah satu tanda apakah puasa kita diterima atau tidak, ya. Jadi para ulama menyebutkan tanda-tanda apakah puasa kita diterima atau tidak adalah kita lihat diri kita sendiri, apakah kita lebih dekat kepada Allah setelah bulan puasa berakhir dibanding kita memasuki bulan puasa. Apabila kita lebih dekat, sholat kita lebih baik, kita mulai menjalankan sholat malam, kita mulai menambah membaca Al-Qur'annya, kemudian kita mulai dapat menahan diri dari amarah, ya, tidak cepat marah, ya, kemudian pandangan kita juga dijaga dan sebagainya, itu tandanya puasa kita diterima karena kita menjadi diri dan hati yang lebih baik. Insya Allah, Ibu Bapak pengajian Kagari mati Allah. Nah, di kajian kali ini, Insya Allah kita akan membahas sedikit pembukaan dari kitab dalam bahasa Inggris, bukunya disebut The Secret of Fasting. Ya, The Secret of Fasting ini adalah buku ke-6 dari Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ya, kitab Asrar As-Saum, atau lazim disebutkan atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Secret of Fasting, rahasia dari puasa. Atau ada juga yang lebih suka menerjemahkannya esensi atau inti dari puasa tersebut. Ya. Dalam hal ini, katanya dalam memperbaiki diri kita seperti kita sebutkan tadi. Jadi esensi apa dari puasa yang dapat istilahnya mentransform diri kita, mentransformasi diri kita. Oke, insya Allah kita akan memulainya. Ya, sudah berapa menit? Ya, 2-3 menit. Insya Allah kita pendek saja ya, 10 menit maksimal pada hari. Oke. Imam Al-Ghazali seperti biasa membukanya dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Irfan akan pilih beberapa saja. Ya. Dalam ini yang pertama yang akan pilih dari yang beliau sebutkan, ya, adalah mengenai hadis yang biasa kita baca, ya, atau mungkin pernah ibu-ibu pernah dengar, ya, yaitu setiap amalan yang baik akan dibalas 10 sampai 700 kali oleh Allah, kecuali puasa, ya, kecuali puasa, dan puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Nah, pertanyaannya di sini disebutkan biasanya orang juga ingin bertanya apa sih maksudnya, ya. Pertama tentunya arti dasarnya poinnya puasa itu derajatnya sangat tinggi. Tapi apa sih maksudnya puasa itu untukku? Secara akidah kita meyakini Allah tidak memerlukan sesuatu dari kita. Tidak ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini yang Allah perlu. Tidak. Semua yang kita lakukan, walaupun atas perintah Allah, itu adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang Allah perlu. Itu secara akidah kita pegang. Allah maha kaya, Al-Ghani, ya, itu salah satu namanya. Nah, tapi apa maksudnya? Puasa itu untukku. Nah, di sini dalam arti orang ulama menyebutkan, menerjemahkan atau menafsirkan hadis ini dalam arti keikhlasan. Kita membahasnya beberapa waktu yang lalu, ya. Sekedar mengingatkannya lagi. Kalau kita katakanlah sholat, membayar zakat, sedekah dan sebagainya, kita harus melakukan act tersebut, ya, kegiatan tersebut. Jadi orang lain bisa melihat bahwa kita sedang sholat, kita membayar zakat, kita naik haji. Kita semua orang melihat. Kita tulus, tapi semua orang melihat, ya. Kita harus melakukannya. Ya. Tetapi puasa, kita bisa di hadapan orang seperti orang yang puasa padahal tidak puasa. Ya. Kalau di hadapan orang kita jelas sholat, mungkin tidak khusyuk, tapi kita jelas sholat. Tapi puasa kita bisa completely tidak puasa. Tapi orang bisa menampilkan image bahwa kita sedang berpuasa. Makanya di situ tingginya nilai puasa itu. Puasa itu melatih kita untuk ikhlas. Ya, karena kita bisa tidak berpuasa tapi lenggang-lenggong seperti orang yang berpuasa. Ya, jadi puasa itu melatih kita untuk ikhlas. Ya, jadi
Artinya puasa itu untukku karena Allah SWT betul-betul melihat keikhlasan kita di sini berpuasa. Ya. Jadi insya Allah kita juga akan membahas lebih jauh ya dalam kajian-kajian mengenai ayat puasa ini ya yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu ya. Karena kita berpuasa berarti kita menanggapi atau jadi istilahnya itu Allah memanggil kita orang-orang yang beriman dan kita sambut panggilan tersebut. Jadi kita pun orang yang beriman. Dia adalah orang beriman karena kita menyambut panggilan Allah orang beriman tersebut. Dan orang beriman tentunya dan kita membahas kemarin beberapa sesi ada mengenai takwa tersebut ya hubungannya ya di sini. Jadi keikhlasan dan sebagainya. Jadi puasa ini untukku karena keikhlasannya sangat tinggi dalam puasa. Itu yang pertama dari hadis ini. Apa artinya puasa itu untukku? Kemudian kita juga sering mendengar hadis yang Ivan juga baca kemarin, di mana sufidati sayatin. Jadi setan itu dibelenggu pada bulan puasa. Apa maksudnya setan dibelenggu? Ya, fisiknya. Kita ya oke, mungkin secara umum setan dibelenggu agar kita mengetahui diri kita sendiri. Jadi tidak diganggu. Kalau kita melakukan hal yang buruk di bulan puasa, itulah diri kita. Tidak diganggu setan, betul-betul kita. Ya, jadi memang kadang-kadang setan itu kekuatannya hanya membisikkan. Setan tidak mampu buat apa-apa kecuali berbisik. Ya, hanya membisik. Yang melakukan itu selalu kita. Di bulan-bulan selain bulan puasa pun seperti itu. Setan hanya mampu berbisik. Dalam surat yang kita baca, surat An-Nas ya, min syarri waswasil khannas ya. Jadi waswasa itu bisikan. Khannas itu adalah salah satu setan yang membisikkan kemudian lari. Itu al-khannas ya. Seperti itu. Jadi itulah ya. Jadi di lain bulan puasa setan ada membisikkan sesuatu terus kita lakukan. Mungkin yang kita lakukan lebih baik dari yang tadinya dibisikkan oleh setan. Mungkin lebih baik dari lebih buruk ya, maaf ya, mungkin lebih buruk. Jadi setan hanya melakukan ini, kita melakukan lebih dari itu sampai setan tersebut bangga. Subhanallah. Ya, jadi kita mohon untuk dilindungi dari hal tersebut. Dan di bulan puasa kita dijaga oleh Allah karena setan-setan tersebut dibelenggu, sufidati sayatin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam dalam suatu konversasi dalam satu hadisnya dengan Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa setan itu mengalir dalam darah kita. Ya, harus hati-hati, setan itu mengalir dalam darah kita setiap hari, kecuali pada saat bulan puasa. Ya, mengalir dalam darah kita, mengganggu kita dalam hati, segitu dekat. Ya, mengalir dalam darah kita. Dengan berpuasa kita itu menghentikan, karena kalau kita puasa lemas ya, aliran makanan atau energi dalam darah itu berkurang dan sebagainya. Jadi Allah mengartikan hadis tersebut bahwasanya dengan berpuasa, dengan hunger ini, dengan kelapar ini, kita sebetulnya mengkonstrik ya. Jadi sufidati sayatin atau setan dibelenggu itu karena kita dengan berpuasa aliran nutrisi berkurang, setan juga melemah ya, seperti itu. Dan mungkin pada akhir bulan puasa kita sadar ternyata kita bisa menahan diri dari makanan, ternyata tidak terlalu banyak ya. Dan problem obesity mungkin bisa diselesaikan dengan puasa ya. Karena kita overeating seperti biasanya ya. Nah, demikian ya. Jadi puasa itu di sini dalam kitab ini, dalam pembukaannya Imam banyak hadis-hadis, tapi Evan hanya membaca 2 saja tadi mengenai yang sering kita dengar. Apa maksudnya puasa itu untukku? Itu satu. Kemudian yang kedua, apa maksudnya setan itu dibelenggu dan bagaimana menyikapinya? Ya, itu mengenai pembukaannya. Kemudian yang insya Allah kita akan bahas lebih mendalam di kajian-kajian selanjutnya adalah tipe-tipe puasa. Yang ini mungkin satu poin terakhir sebelum kita akhiri kajian kita ini, dan kita lanjutkan kajian ini di kajian-kajian berikut. Tipe-tipe orang puasa. Ya, yang pertama adalah puasa awam. Ya, puasa awam adalah menahan diri dari lapar, haus, dan hubungan suami istri pada waktu berpuasa tersebut. Ya, the break of dawn until sunset. Ya, itu puasa awam. Ya. Anak kecil juga bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga disebut puasa orang-orang yang khusus, yang elit. Ya. Itu puasa di mana dia menjaga matanya, seperti sejalan dengan niat-niat yang kita bahas kemarin, menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang tidak sepatutnya dipandang. Ya.
dari telinganya, menjaga. Maksudnya dari sesuatu yang tidak patut dia dengarkan. Kalau ada yang gosip, tinggalkan dengan sopan. Kalau masuk ke Facebook, hati-hati ya. Atau masuk YouTube, hati-hati karena banyak sekali gambar-gambar atau film-film yang tidak sepatutnya kita lihat. Harus hati-hati ya. Tuh di Facebook, di YouTube itu banyak kajian-kajian yang harus kita, yang baik itu kita dengarkan, tetapi hati-hati juga ya mata kita. Kemudian tentunya tangan kita, kaki kita ya, tangan kita yang kita lakukan harus hati-hati. Yaitu puasa orang-orang yang khusus ya. Jadi limb kita dalam bahasa Inggris limb ya, mata, hidung, telinga, ya, tangan, ya, mulut itu dijaga ya. Jangan gosip, jangan berbohong dan sebagainya ya. Jangan bersumpah palsu itu pada bulan puasa. Tidak membatalkan puasa, tetapi secara syariat tidak membatalkan puasa, tapi amalan puasa kita dikurangi sampai habis. Semoga tidak kurang dari modalnya ya, tidak balik modal. Oke, itu puasa orang yang khusus. Kemudian yang paling tinggi adalah puasa orang yang super khusus ya, atau yang super elit ya istilahnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Itu maksudnya adalah puasa hati. Ya. Jadi hati kita ini dijaga supaya tidak lepas dari mengingat Allah dan mengingat hari akhir. Ya. Sepanjang kita berpuasa, hati kita tuh mungkin kegiatan sehari-hari tetap seperti Guru Irfan sering bicara, you are in this world but not of this world. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari kita seperti biasa, no problem. Tetapi hati kita fokus terhadap Allah. Ya, atau kalau mengikuti Sufi Tarikah Naksabandi ya, disebutkan Hawa Dar Anjuman. Ya, dalam bahasa Inggris diterjemahkan solitude amidst the multitude. Ya, jadi kita orangnya solitude, fokus walaupun dalam keramaian. Kita mengikuti kerja dan sebagainya, tapi kita dalam hati fokus kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu adalah puasa orang yang super elit ya. Jadi puasa yang awam, puasa yang orang-orang yang elit ya. Ini ada yang terjemahan bahasa Indonesia kitab Al-Ghazali, terjemahannya memang seperti itu. Orang awam, orang elit dan super elit. Ya. Dan itulah perbedaannya. Jadi puasa yang seperti kita tahu puasa awam, kemudian yang khusus di mana lim kita ya, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita dijaga, dan puasa yang super elit, orang-orang super elit atau puasanya di sini disebutkan yang super elit itu adalah puasanya para nabi dan para orang-orang yang muqarrabun, ya orang-orang yang dekat ya dalam surat Al-Qur'an disebutkan istilah surat yang muqarrabun ya, itulah orang-orang yang muqarrabun yang dekat dengan Allah. Itu puasa yang super elit. Nah, insya Allah kita besok akan membahas apakah tanda-tanda kesempurnaan puasa super elit. Jadi kita mau meningkat nih dari yang puasa yang orang yang awam mau meningkat ke orang yang elit puasanya ya. Nah, kita pengen insya Allah besok kita bahas apakah tanda-tanda, ada 7 dari buku ini, tanda-tanda kesempurnaan puasa orang yang elit. Demikian kajian kita pada hari ini, insya Allah bermanfaat terutama bagi Irfan sendiri dan juga insya Allah bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.